Wuling Motor Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan Indonesia. Memasuki tahun keempat Wuling Motor di Indonesia, kami dengan bangga mempersembahkan varian terbaru dari Wuling Almas, yaitu Wuling Almas dengan teknologi WISE, Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Produk terbaru dari Wuling Almas yang sudah dilengkapi dengan fitur teknologi mobil pintar yang dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui smartphone yang disebut dengan Internet of Vehicle atau IoV. Pada Wuling Almas RS, Internet of Vehicle (IoV) secara umum dibagi menjadi 3, yaitu 1. Aplikasi My Wuling Plus di smartphone. 2. Intelligent Onboard System di head unit kendaraan. Serta 3. Interkoneksi antara head unit dengan smartphone dan sistem mirroring. 1. Aplikasi My Wuling Plus di smartphone. Penggunaan aplikasi My Wuling Plus pada smartphone dapat memberikan akses operasional kendaraan melalui smartphone para pengguna, yaitu memanaskan mesin, pengaturan suhu kabin, mengunci dan membuka kunci pintu kendaraan, membuka kunci pintu bagasi, dan membuka dan menutup jendela. 2. Intelligent Onboard System di head unit kendaraan. Pada head unit terdapat fitur-fitur pintar yang dapat membantu pengendara dalam mengoperasikan kendaraan, seperti perintah suara atau Wuling Indonesia Command atau WIN, pengaturan mode AC, panggilan telepon via Bluetooth, musik offline, navigasi online. 3. Interkoneksi antara head unit dengan smartphone dan sistem mirroring. Sistem interkoneksi dan mirroring antara smartphone dengan head unit dapat dilakukan dengan menggunakan kabel USB atau wireless. Fitur yang dapat diakses yaitu aplikasi pesan, musik online, dan phone mirroring. Persiapan penggunaan fitur IoV. Untuk dapat menikmati fitur IoV, Internet on Vehicle, pada Wuling, pengguna harus memiliki aplikasi My Wuling Plus pada smartphone. Melalui aplikasi ini akan dilakukan koneksi antara smartphone dengan head unit kendaraan melalui 2 tipe sambungan, yaitu sambungan melalui internet atau internet binding, sambungan melalui Bluetooth atau Bluetooth binding. Untuk melakukan berbagai fungsi kontrol kendaraan melalui aplikasi My Wuling Plus, smartphone pengendara harus memiliki minimal spesifikasi sebagai berikut. Sistem operasi minimum Android 7.0, RAM minimal 4 GB, serta ROM minimal 64 GB. Jaringan Bluetooth minimal versi 4.1. Wi-Fi Direct 5 GHz untuk mendukung wireless mirroring. Instalasi aplikasi My Wuling Plus di smartphone. Untuk mendownload aplikasi My Wuling Plus dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu scan QR code pada head unit kendaraan atau melalui aplikasi Google Play Store.
Setelah aplikasi My Wuling Plus selesai di-download, lakukan instalasi pada smartphone. Buka aplikasi My Wuling Plus dan lakukan pendaftaran akun. Proses pendaftaran akun pada aplikasi My Wuling Plus dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 1. Pendaftaran data personal. 2. Pendaftaran data kendaraan. Dalam mendaftarkan data personal dan data kendaraan, pengguna dapat mengisi langsung data yang dibutuhkan. Jika terjadi kendala dalam mendaftarkan data kendaraan, pengguna dapat menggunakan menu bantuan dengan memilih klik di sini. Pada menu bantuan klik di sini, pengguna akan diminta untuk mengisi beberapa informasi untuk keperluan registrasi, seperti 1. Nomor VIN kendaraan sesuai STNK. 2. Nama pemilik kendaraan sesuai STNK. 3. Email yang digunakan untuk pendaftaran akun. 4. Upload foto STNK. 5. Klik pengajuan. Setelah ini, data akan diproses server dan informasi selanjutnya akan diinformasikan via email untuk dilakukan verifikasi. Jika sudah melakukan pendaftaran, buka akun email yang sudah didaftarkan untuk melakukan verifikasi melalui pesan email yang dikirimkan oleh sistem. Pada pesan email yang dikirimkan, pilih kotak hijau yang bertuliskan verifikasi email atau klik link yang tertera untuk melakukan verifikasi. Buka kembali aplikasi My Wuling Plus. Maka akan terdapat notifikasi mendaftar berhasil jika pendaftaran akun sudah terverifikasi. Setelah melakukan pendaftaran akun dan sudah terverifikasi, maka proses sambungan melalui internet atau internet binding sudah selesai. Untuk selanjutnya, aplikasi akan meminta beberapa izin akses pada smartphone pengguna. Berikan semua perizinan yang dibutuhkan agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Proses selanjutnya adalah melakukan sambungan melalui Bluetooth atau Bluetooth binding. Hal ini dilakukan agar smartphone juga dapat berfungsi sebagai Bluetooth key yang memiliki beberapa fungsi, yaitu membuka dan menutup kunci pintu, membuka kunci pintu bagasi, membuka dan menutup jendela. Berikut adalah cara untuk menghubungkan smartphone dengan kendaraan melalui jaringan Bluetooth. 1. Klik kunci Bluetooth, tidak terhubung. 2. Pilih metode untuk melakukan sambungan Bluetooth, yaitu scanning barcode. Lokasi barcode pada head unit terdapat di menu setting. Memilih dari list, mencari perangkat Bluetooth yang tersedia. 3. Ikuti tahapan selanjutnya sampai selesai. Setelah proses selesai, maka sambungan melalui Bluetooth atau Bluetooth binding sudah selesai. Fitur IOV pada My Wuling Plus. Pada tampilan layar beranda aplikasi My Wuling Plus, klik logo Wuling yang berada pada bagian tengah bawah layar untuk mengakses fitur IOV. Pada tampilan layar beranda fitur IOV, akan muncul gambar kendaraan yang sudah didaftarkan ke sistem. Beberapa menu dan informasi yang terdapat pada IOV My Wuling Plus. 1. Pilihan dan identitas kendaraan. 2. Perkiraan jarak tempuh kendaraan. 3. Aktivasi Bluetooth key. 4. Membuka dan menutup kunci kendaraan. 5. Membuka kunci pintu belakang. 6. Membuka dan menutup jendela. 7. Melakukan pengaturan suhu kabin kendaraan. 8. Menentukan preset navigasi.
1. Pilihan dan identitas kendaraan. Akun My Wuling Plus bisa digunakan untuk beberapa kendaraan. Jika pengguna memiliki lebih dari satu kendaraan yang didaftarkan, maka pengguna dapat menggeser layar ke kanan atau ke kiri untuk memilih kendaraan yang ingin digunakan dalam aplikasi. Jika pengguna mengklik alamat, maka akan muncul tampilan fitur mencari lokasi kendaraan atau Find My Car. Fitur ini memiliki dua fungsi, yaitu 1. Horn flash untuk menyalakan lampu hazard dan membunyikan klakson agar memudahkan pencarian lokasi kendaraan. 2. Walk to car untuk menunjukkan arah menuju ke lokasi kendaraan dari posisi smartphone. 2. Perkiraan jarak tempuh kendaraan. 3. Bluetooth key. Jika sudah melakukan Bluetooth binding, maka akan terdapat keterangan kunci Bluetooth telah terhubung. Jika Bluetooth key sudah terhubung, pengguna bisa melakukan pengaturan kunci otomatis dengan cara pilih menu setting di pojok kanan atas tampilan beranda. Pilih kendaraan saya. Pilih pengaturan kunci Bluetooth. Dalam pengaturan kunci Bluetooth, pengguna dapat memilih beberapa pengaturan seperti aktivasi memunculkan layar fitur Bluetooth key dengan menggoyangkan smartphone di dekat kendaraan. Aktivasi memunculkan layar fitur Bluetooth key secara otomatis jika mendekati kendaraan. Aktivasi mengunci kendaraan secara otomatis jika smartphone menjauhi kendaraan. Fitur Bluetooth key ini juga dapat menjadikan smartphone untuk berfungsi sebagai kunci untuk bisa menghidupkan kendaraan. Jika remote kunci tidak dibawa atau tertinggal, selama smartphone dalam keadaan aktif dan terkoneksi dengan Bluetooth serta berada di dalam kabin kendaraan, maka pengemudi dapat menghidupkan mesin kendaraan. Namun harus tetap diingat bahwa walaupun smartphone memiliki fungsi sebagai Bluetooth key, pengemudi tetap harus membawa remote kunci. Bluetooth key hanya berfungsi sebagai pelengkap dan membantu kepraktisan operasional kendaraan. Jarak efektif koneksi Bluetooth ada dalam jangkauan 3 hingga 4 meter dengan maksimal jangkauan 10 meter. 4. Membuka dan menutup kunci kendaraan. Pengguna juga dapat membuka serta mengunci pintu secara manual melalui aplikasi My Wuling Plus. Jika setelah kunci pintu terbuka dan tidak ada aktivitas selama 30 detik, maka pintu akan terkunci kembali secara otomatis. 5. Membuka kunci pintu bagasi atau pintu belakang. Pengguna dapat membuka kunci pintu bagasi hanya dengan menekan ikon pintu belakang pada aplikasi My Wuling Plus. 6. Membuka dan menutup jendela. Klik ikon jendela mobil pada aplikasi My Wuling Plus untuk membuka dan menutup jendela kendaraan. 7. Pengaturan suhu. Klik ikon pengaturan suhu untuk masuk ke layar pengaturan suhu kabin. Klik hidupkan mesin untuk memanaskan mesin. Klik dinginkan kabin untuk menyalakan mesin dan menghidupkan AC. Klik jadwal nyala AC untuk menjadwalkan pendinginan kabin sesuai waktu yang diinginkan. Tanggal, hari dan jam. Fitur ini memiliki beberapa kondisi, seperti membutuhkan kata sandi untuk aktivasi. Jika dalam 10 menit tidak ada aktivitas pada kendaraan, maka mesin kendaraan akan mati secara otomatis. Jika pedal gas diinjak, maka mesin kendaraan akan mati secara otomatis. Pintu kendaraan harus dalam keadaan terkunci. 8.
Menentukan preset navigasi. Pengguna bisa menentukan terlebih dahulu tujuan navigasi bahkan sebelum memasuki kendaraan dengan menu preset navigasi. Pengguna dapat memilih lokasi yang sudah disimpan sebelumnya seperti rumah, kantor, favorit, atau memilih lokasi dari histori yang ada. Pengguna juga bisa mencari lokasi yang diinginkan dengan mengetik di kolom pencarian atau dengan memilih menu dekat saya untuk mencari lokasi yang diinginkan pengguna sesuai dengan kategori yang ada, seperti pom bensin, restoran, rumah sakit, dan lainnya. Menu pengaturan pada fitur IOV memiliki beberapa pengaturan seperti pengaturan kendaraan saya, pengaturan wallpaper mobil custom, informasi tentang kendaraan, pengaturan pagar elektronik. 1. Kendaraan saya. Menu ini memiliki beberapa pilihan seperti menampilkan informasi VIN, menampilkan informasi nomor mesin, pengaturan untuk peminjaman kunci Bluetooth, pengaturan kunci Bluetooth, menghapus kunci Bluetooth. 2. Wallpaper mobil custom. Pada menu ini, pengguna dapat mengganti wallpaper pada head unit dengan dua cara, yaitu wallpaper HD, memilih gambar yang terdapat di head unit, album telepon, memilih foto dari galeri smartphone untuk dijadikan wallpaper. 3. Tentang kendaraan. Menu ini menampilkan informasi terkait nomor versi kendaraan dan nomor versi MCU. 4. Pagar elektronik atau geofence. Fitur ini akan memberikan notifikasi jika kendaraan berada di luar area yang sudah ditentukan sebelumnya. Terdapat dua skenario dalam fitur geofence. Drive-in. Saat kendaraan masuk ke radius geofence, maka akan muncul notifikasi bahwa mobil masuk ke wilayah geofence. Drive out. Saat kendaraan keluar dari radius geofence, maka akan muncul notifikasi bahwa mobil keluar dari wilayah geofence. Mirroring. Interkoneksi antara head unit dengan smartphone dan sistem mirroring. Sistem mirroring dapat menampilkan aplikasi yang terdapat pada smartphone di layar head unit. Mirroring dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kabel atau wired mirroring, tanpa kabel atau wireless mirroring. Untuk melakukan mirroring dengan kabel USB, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Smartphone harus sudah terkoneksi dengan head unit via Bluetooth atau pairing. Gunakan kabel USB yang dapat melakukan transfer data. Aplikasi My Wuling Plus sudah terinstall di smartphone. Catatan, proses mirroring dengan kabel USB tidak memerlukan internet dan Bluetooth binding terlebih dahulu. Mirroring tanpa kabel atau wireless mirroring. Untuk melakukan mirroring tanpa kabel USB, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Smartphone sudah terinstall aplikasi My Wuling Plus. Sudah melakukan internet binding pada aplikasi My Wuling Plus. Smartphone yang sudah mendukung Wi-Fi Direct 5 GHz.
Untuk aktivasi wireless mirroring, pilih menu proyeksi nirkabel untuk aktivasi wireless mirroring. Jika spesifikasi smartphone tidak memenuhi syarat untuk melakukan wireless mirroring, maka akan muncul notifikasi. Untuk kondisi ini, mirroring tetap dapat dilakukan dengan menggunakan kabel USB. Jika aktivasi mirroring sudah berhasil, pengguna dapat memilih aplikasi mana dari smartphone yang ingin ditampilkan pada layar head unit. Klik, lalu ikon tambah untuk menambahkan atau menghapus aplikasi yang ingin ditampilkan. Aplikasi yang akan ditampilkan ditandai dengan lingkaran kecil berwarna putih di atas ikon aplikasi. Untuk melakukan hal ini, cukup dengan menyentuh ikon aplikasi pada layar head unit. Aplikasi yang sudah dipilih dapat dengan mudah digunakan hanya dengan menyentuh ikon aplikasi tersebut. Aplikasi musik online, JOOX. Pada head unit, sudah terdapat aplikasi musik online, JOOX, yang bisa digunakan oleh pengendara. Untuk mengakses musik online melalui JOOX harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Smartphone harus memiliki aplikasi JOOX dengan akun aktif. Dibutuhkan akun premium untuk menikmati fasilitas lengkap dari aplikasi JOOX seperti perintah suara untuk memutar lagu tertentu. Aplikasi pesan instan WhatsApp. Pengguna dapat menerima dan mengirim pesan pada aplikasi WhatsApp melalui head unit dengan didukung perintah suara serta fitur text to voice dan voice to text. Akan mempermudah pengguna dalam mengirim dan menerima pesan tanpa harus membaca dan mengetik pesan di smartphone. Selamat berkendara dengan aman dan nyaman bersama Almaz RS, produk SUV kebanggaan dengan teknologi terbaru dari Wuling Motors. Berkendara di masa kini dengan teknologi masa depan. Fungsi Adaptive Cruise. Fungsi ini memiliki fitur Adaptive Cruise Control, ACC, Band Cruise Assistance, BCA, Intelligent Cruise Assistance, ICA, dan Traffic Jam Assistance, TJA. Fitur Adaptive Cruise Control, ACC. Fitur Adaptive Cruise Control berfungsi untuk menjaga kecepatan konstan kendaraan sesuai kecepatan yang diinginkan, tanpa harus menginjak pedal gas lagi, sekaligus menjaga jarak aman dengan kendaraan yang melaju di depan. Fitur ACC dapat diaktifkan jika kendaraan berada dalam kondisi berikut. Sistem ESC aktif. Semua pintu tertutup rapat. Sabuk pengaman terpasang. Transmisi dalam posisi drive. Dan electric parking brake dalam kondisi non-aktif. Tombol-tombol untuk mengontrol ACC berada di sebelah kiri roda kemudi, yaitu tombol on-off Adaptive Cruise Control, tombol untuk menaikkan kecepatan Adaptive Cruise Control, dengan menggeser tombol mode ke atas posisi rest atau plus, tombol untuk mengurangi kecepatan Adaptive Cruise Control dengan menggeser tombol mode ke bawah ke posisi set atau minus, tombol mode untuk mengubah fitur cruise control dari adaptive cruise ke fixed speed cruise control dengan cara menekan tombol mode selama kurang lebih 2 detik. Tombol untuk mengurangi jarak dengan kendaraan di depan. Tombol untuk menambah jarak dengan kendaraan di depan. Fitur ACC dapat dioperasikan dalam beberapa kondisi, yaitu saat kendaraan berhenti, dengan cara tahan rem,
Lalu tekan tombol ACC di roda kemudi selama 0,8 detik untuk mengaktifkan ACC. Lepas rem, tekan pedal gas pelan-pelan atau geser tombol mode ke posisi rest atau plus untuk memulai mode ACC. Saat kendaraan sedang melaju, dengan cara tekan dan tahan tombol ACC selama 0,8 detik di roda kemudi untuk mengaktifkan fitur ACC. Pada bagian MID, menunjukkan bahwa Adaptive Cruise Control sedang diaktifkan, ditampilkan dengan warna biru, menunjukkan bahwa fungsi Adaptive Cruise Control telah diaktifkan, dan angka di dalamnya adalah kecepatan yang diharapkan dari fungsi ACC. Kecepatan fitur ACC selama berkendara dapat diatur melalui tombol pada roda kemudi dalam rentang kecepatan 0 hingga 150 km per jam. Fitur ini memiliki rentang kecepatan bawaan 30 hingga 80 km per jam yang dapat diatur melalui head unit kendaraan. Fungsi ACC tetap aktif saat melakukan akselerasi. Jika ingin melakukan akselerasi pada saat fitur ACC bekerja, maka Anda cukup menekan pedal gas untuk melakukan akselerasi. Dan setelah pedal gas dilepas, maka kecepatan kendaraan akan kembali ke kecepatan sesuai dengan pengaturan fitur ACC. Jika Anda ingin mengaktifkan kembali Adaptive Cruise Control, jika pedal rem ditekan menunjukkan bahwa sistem cruise control menjadi standby, geser tombol mode ke atas posisi rest tambah untuk melanjutkan Adaptive Cruise Control. Anda juga dapat menggeser tombol mode ke bawah posisi set atau minus. Anda juga dapat menahan tombol ACC selama 0,8 detik. Pada saat ini kecepatan kendaraan adalah kecepatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fitur Intelligent Cruise Assistance, ICA. Fitur ini dapat menjaga kendaraan untuk melaju di tengah jalur dalam kisaran kecepatan 60 hingga 150 km per jam dan menjaga jarak aman dari kendaraan di depan.
Fitur Traffic Jam Assistance, TJA. Fitur ini dapat menjaga kendaraan tetap melaju di tengah jalur dalam kisaran kecepatan 0 hingga 60 km per jam, sekaligus menjaga jarak dari kendaraan di depan. Untuk mengaktifkan TJA, pengendara bisa menekan tombol selama kurang lebih 0,8 detik. Setelah fungsi TJA diaktifkan, pengendara bisa mengatur jarak dengan kendaraan di depan sesuai kebutuhan. Sistem akan melakukan perhitungan jarak waktu dengan kendaraan di depan. Tekan tombol 1 untuk mengurangi jarak atau tekan tombol 2 untuk menambah jarak. Ketika fitur TJA diaktifkan, maka tampilan di layar MID, indikator garis pemisah jalur, akan berubah warna menjadi biru. Sistem akan mengenali garis pemisah jalur di kedua sisi, lalu kendaraan akan tetap melaju di tengah jalur. Pada saat yang sama, pada indikator MID garis pemisah jalur akan ditampilkan dalam warna hijau. Untuk menonaktifkan fitur Band Cruise Assistance, BCA. Setelah Adaptive Cruise Control diaktifkan, maka fitur ini akan secara aktif menyesuaikan kecepatan pada saat kendaraan melewati tikungan sesuai dengan sudut tikungan yang dilewati, dengan mempertimbangkan sudut tikungan dan kecepatan yang ada. Fitur Lane Keeping Assistance, LKA. Fitur ini menggunakan sensor kamera untuk memantau garis jalur di depan jalan dan membantu kita dalam menjaga kendaraan tetap di tengah jalur secara aktif. Jika sistem membaca kendaraan mengarah keluar jalur, maka sistem akan mengoreksi arah kemudi untuk kembali ke tengah jalur. Pengendara dapat mengaktifkan fungsi LKA dengan menekan tombol pada bagian pojok kanan di sebelah lingkar kemudi. Ketika kecepatan kendaraan di atas 10 km per jam, fungsi Lane Keeping Assistance, LKA, mulai aktif. Pada saat fitur LKA aktif, garis lajur pada MID ditampilkan dengan warna biru dan garis lajur pada indikator menyala hijau. Saat sistem membaca bahwa pengemudi melepaskan tangannya dari lingkar kemudi, atau jika roda kemudi tidak dipegang kuat, maka sistem akan memberikan peringatan melalui suara dan visual pada MID. Jadi Anda tetap tidak diperbolehkan untuk melepaskan tangan Anda dari lingkar kemudi, meskipun fungsi Safe Distance Warning and Braking Assistance. Fungsi ini memiliki fitur Safe Distance Warning, SDW. Forward Collision Warning, FCW. Automatic Emergency Braking, AEB. Intelligent Hydraulic Braking Assistance, IHBA. Dan Collision Mitigation System, CMS.
Fitur Safe Distance Warning, SDW. Fitur ini mendeteksi kendaraan di depan menggunakan radar. Jika kendaraan kita terlalu dekat dengan kendaraan di depan, peringatan kepada pengendara secara visual pada MID. Fitur Fitur Forward Collision Warning, FCW. Fitur ini dapat mendeteksi potensi bahaya tabrakan depan. Fitur ini memberikan peringatan untuk pengemudi agar bereaksi untuk menghindari atau mengurangi dampak dari tabrakan. Jika fitur FCW mendeteksi potensi bahaya tabrakan depan, sistem akan mengeluarkan peringatan suara dan visual. Jika situasi berpotensi menimbulkan dampak lebih buruk, maka sistem akan melakukan pengereman singkat untuk memberi peringatan kepada pengemudi. Pengendara dapat mengatur sensitivitas peringatan melalui head unit kendaraan atau mematikan fungsi ini untuk sementara dengan menggeser tombol FCW pada head unit. Untuk diingat bahwa fitur FCW Fitur Automatic Emergency Braking, AEB. Fitur ini secara otomatis dapat melakukan pengereman terbatas jika membaca potensi tabrakan dari depan. Fitur AEB akan mengurangi kecepatan kendaraan guna menghindari tabrakan atau mengurangi dampak yang akan terjadi. Fitur AEB akan aktif secara otomatis saat mesin dihidupkan. Saat sistem melakukan pengereman secara otomatis, layar MID akan menampilkan gambar dan teks peringatan, serta mengeluarkan suara peringatan dengan tempo cepat. Saat fungsi AEB dinonaktifkan, akan muncul indikator yang memberikan peringatan pada layar MID. Pengendara dapat menonaktifkan fitur ini pada Fitur Collision Mitigation System, CMS. Jika kecepatan kendaraan relatif terlalu tinggi atau kejadian
Fungsi keselamatan selanjutnya adalah Automatic Light dengan fitur Intelligent Head Beam Assistance, IHMA. Fitur IHMA dapat secara otomatis mengatur penggunaan lampu jauh atau lampu dekat sesuai dengan kondisi lalu lintas dan lingkungan, sehingga kita dapat menggunakan lampu pencahayaan yang tepat di malam hari. Berikut adalah langkah untuk mengaktifkan fitur IHMA. Pertama-tama, putar ruas lampu ke indikator auto yang berada di bagian bawah kanan di sebelah roda kemudi atau melalui head unit. Kemudian indikator auto pada MID akan menyala abu-abu, menunjukkan bahwa fungsi tersebut aktif. Lalu putar posisi lampu ke posisi auto pada tangkai sebelah kanan roda kemudi untuk mengaktifkan fungsi tersebut. Apabila pencahayaan keadaan sekitar pada saat berkendara redup dan kecepatan kendaraan lebih dari 30 km per jam dan kamera mendeteksi tidak ada kendaraan atau lampu jalan di depan, maka sistem secara otomatis menyalakan lampu jauh dan indikator lampu jauh akan menyala. Kemudian selanjutnya jika kamera mendeteksi ada kendaraan, lampu jalan, atau lingkungan menjadi terang, sistem secara otomatis beralih ke lampu dekat. Meskipun fungsi IHMA diaktifkan, pengemudi masih dapat secara manual mengganti penggunaan lampu dekat dan jauh sesuai keinginan. Fungsi ini akan nonaktif saat kecepatan lebih rendah dari 20